Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sesi kita kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang satu topik yang masuk dalam kategori fikih kontemporer. Dalam tradisi kampus, misalnya di perguruan tinggi atau dalam kajian-kajian ilmiah, itu ada madah atau satu mata kuliah ya yang disebut dengan nomenklaturnya itu masailul fiqhiyah. Masail fiqhiyah itu artinya adalah problem-problem fikih kontemporer. Bagaimana dasar pemikirannya, mengapa mata kuliah ini atau tema ini bisa lahir? Problem fikih itu sebenarnya kalau secara umum dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah problem-problem fikih yang secara tekstual sudah ada jawabannya di dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis atau pendapat para ulama. Jadi ada masalah ya, kemudian sudah ada rujukan dan referensinya, penyelesaian hukumnya yang secara teks ada di Quran dan hadis atau mungkin pendapat ulama. Maka masalah itu sudah selesai ya. Nah, yang kedua adalah ada problem-problem fikih yang tidak tertulis secara teks jawabannya dalam Quran dan hadis, tapi berkembang dalam masyarakat modern. Nah, itulah yang disebut dengan problem fikih kontemporer. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, lalu bagaimana hukumnya? Tentang pandangan hukumnya tentang problem-problem fikih kontemporer yang berkembang dalam dunia modern yang tidak ada rujukannya dalam Quran dan hadis Rasulullah ataupun ulama-ulama zaman klasik dulu. Jawabannya adalah tentu dengan menggunakan metode ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah sebuah upaya mengerahkan nalar dan kemampuan intelektual manusia untuk melahirkan sebuah produk hukum baru yang dasar hukumnya tidak terdapat dalam teks Quran dan hadis, tapi menggunakan pendekatan rasio atau ijtihad. Dan tentu kerangkanya juga ijtihad sangat rigid ya, dasar atau syarat-syaratnya. Nah, salah satu yang menjadi topik dari sekian banyak fikih kontemporer itu adalah tentang hukum pernikahan jarak jauh menggunakan internet. Nah, kajian ini sebenarnya pernah mengemuka dalam diskusi-diskusi beberapa tahun yang lalu, tetapi belakangan juga ada beberapa pertanyaan dari beberapa komunitas tentang bagaimana sih hukumnya pernikahan menggunakan internet dengan jarak jauh. Sebenarnya sederhana, sebelum saya menjelaskan, tentu kalau kita kondisinya normal, kondisinya tidak ada emergensi, ya tidak perlulah menggunakan pernikahan menggunakan internet. Itu kan maknanya itu akan terkurangi kalau kita harus menggunakan ini. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Nah, ini persoalannya. Nah, pernikahan lewat internet atau pernikahan jarak jauh dengan media internet itu kita bisa bahas misalnya dari satu kerangka. Dalam tradisi pemikiran fikih Syafi'i terkait dengan munakahat misalnya, kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i terutama, pernikahan itu akadnya harus ittihadul majlis. Ittihadul majlis itu artinya satu majlis, face to face. Pengantinnya ada, walinya ada, saksinya ada dalam satu majlis, maka pernikahan itu dianggap sah. Artinya kalau pernikahan itu tidak satu majlis, walinya di mana, pengantinnya di mana, maka menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya pernikahannya dianggap tidak sah. Benarkah pendapat itu? Benar, ya, saya kira benar. Tapi juga bagaimana dalam kondisi tertentu, ya, kita menggunakan misalnya pemikiran yang lain. Nah, itulah yang nanti akan menjadi salah satu alasan mengapa perlu ada dalil hukum atau ijtihad tentang hukum dari pernikahan jarak jauh menggunakan internet, ya. Misalnya ada pemikiran lain yang memberikan alternatif bahwa yang dimaksud ittihadul majlis, satu majlis itu tidak hanya berhadapan antara wali, saksi dan pengantin, calon pengantin, tapi juga bermakna bil isyarah wal kitabah, ya, dengan menggunakan isyarah dan menggunakan tulisan. Maknanya apa?
Ya mungkin itu bisa ditafsirkan ya, walaupun mungkin kurang begitu pas untuk memaknai ini, tetapi maknanya bahwa yang dimaksud dengan ittihadul majlis tidak harus berhadapan. Walaupun mungkin jauh, tidak satu majlis antara wali dengan pengantinnya atau seterusnya, selama komunikasi isyarah dan kitabahnya bisa dimengerti, maka itu boleh dilakukan. Ya. Tentu lagi-lagi ini kan bagian dari ranah ijtihad, karena ranah ijtihad itu selalu melahirkan polemik antara pro dan kontra. Nah, lalu yang menyatakan membolehkan itu reasoningnya apa? Ya jujur ini saya sampaikan, ini salah satu studi kasus ya yang saya sendiri pernah melakukan itu tahun 2007. Ketika saya menjadi wali dalam pernikahan adik saya perempuan yang kebetulan sedang kuliah S2 di Universitas Oxford di Inggris. Dan calon suaminya juga di sana. Karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan secara panjang lebar di sini, saya kemudian diminta untuk melakukan pernikahan, akad nikahnya menggunakan internet. Saya di sini di Indonesia, dan calon pengantinnya ada dua-duanya di sana di Inggris dengan menggunakan screen teleconference. Nah, kesimpulannya pada tahun 2007 saya melakukan itu dan seterusnya. Tapi tentu apa reasoningnya? Nah, ini yang persoalan. Apa dasarnya? Ya, kenapa kita melakukan langkah-langkah seperti itu? Dasarnya apa? Paling tidak ada beberapa poin. Pertama misalnya, munakahat atau perkawinan itu kan bagian dari ranah subsistemnya muamalah. Ya. Jadi kalau dalam muamalah itu kan ada inovasi. Jadi ada muamalat, ada ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh berinovasi. Karena ada satu kaidah al-aslu fil ibadah atau kifi. Prinsip dari ibadah itu sudah punya pola, jadi tidak boleh mengembangkan ibadah di luar pola yang sudah ada. Tapi kalau muamalat itu boleh berinovasi. Dulu jual beli tidak menggunakan internet, dulu tidak ada ATM, dulu tidak ada jual beli online, tapi berkembang sekarang. Nah itu muamalat inovasi. Lalu dijawab dengan apa? Diberikan jawaban solusi hukumnya. Nah, termasuk di dalamnya juga terkait dengan pernikahan jarak jauh lewat internet itu bagian dari inovasi. Kenapa? Karena munakahat bagian dari subsisten muamalat yang boleh berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kaidah yang mungkin kurang begitu tepat tapi bisa saya sampaikan sebagai salah satu pertimbangan reasoningnya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu ada kaidah. Sesuatu yang dalam kondisi emergensi, dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang haram itu bisa dibolehkan. Perlu dicatat dalam kondisi darurat ya. Nah, boleh jadi pernikahan yang tidak satu majlis akadnya berpisah dengan jarak jauh itu kan tidak boleh menurut satu mazhab. Tapi dalam kondisi darurat dengan menggunakan pendekatan metodologi dan kaidah itu, maka dalam kondisi darurat bisa menjadi boleh. Nah itu juga debatable ya. Tentu kaidah ini tidak mutlak menjadi kebenaran, tapi paling tidak menjadi pertimbangan. Yang haram saja ya kan, yang haram total aja ketika dalam kondisi mendesak menjadi boleh dalam kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga ya tentang apresiasi. Katakanlah misalnya keputusan untuk mengambil bolehnya menikah jarak jauh lewat internet ini bagian dari upaya ijtihad. Dan ijtihad itu kan dalam pemikiran hukum Islam ada dua kemungkinannya. Kalau dia salah ijtihadnya, tentu dia mendapat rewardnya satu. Kalau benar, dia mendapat rewardnya dua. Tentu, walaupun ijtihad yang kita lakukan tentu butuh syarat dan yang sangat rigid sekali. Ya, syarat-syarat ijtihad itu kan sangat rigid. Tapi paling tidak upaya ini adalah upaya yang bisa mendekatkan kita menjadi reasoning tentang bolehnya melakukan pernikahan lewat internet. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ditanya apa hukum pernikahan jarak jauh lewat internet? Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh dengan alasan yang tadi. Ada juga yang mengatakan boleh dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itulah barangkali sekedar sebuah diskusi ringan ya, tentang hukum pernikahan jarak jauh menggunakan internet. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.